Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Siap Menikah Menurut Islam. Hari ini kita kedatangan 3 narasumber kita, yaitu yang pertama ada Denisa sebagai ahli fikih. Halo. Yang kedua ada Reisa sebagai penasihat. Halo. Dan yang terakhir ada Naila sebagai remaja. Halo teman-teman. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang berdekatan banget nih dengan kehidupan remaja, yaitu mengenali red flags dalam hubungan dan bagaimana Islam mengatur batasan pergaulan untuk mencegah zina. Jadi sekarang ini kan hubungan remaja sering dianggap biasa aja nih selama saling suka. Tapi kan sebenarnya banyak perilaku yang menurut kita normal, padahal termasuk tanda bahaya atau red flags. Saya ingin bertanya kepada Denisa, apa sebenarnya red flag dalam hubungan menurut perspektif Islam? Jadi, red flag itu tanda-tanda perilaku yang dapat membawa seseorang ke hubungan yang tidak sehat atau bahkan mendekati larangan agama. Dalam Islam, Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 32 yang bunyinya itu, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Jadi bukan hanya zina yang dilarang, tetapi segala jalan yang mengarah ke sana juga yang perlu dijauhi. Contohnya seperti apa? Jadi contohnya itu hubungan yang membuat menjauh dari ibadah, terlalu posesif, menuntut pasangannya untuk mengabaikan orang tua, sering berduaan tanpa batas, berbohong, atau hubungan yang membuat seseorang kehilangan harga diri dan batasan dari agamanya. Nah, menarik banget nih. Sekarang ke Reisa sebagai penasihat. Mengapa batasan pergaulan remaja itu sangat penting? Ya Mbak, karena masa remaja dalam masa yang emosinya belum stabil. Kadang seseorang mengikuti perasaannya tanpa memikirkan dampaknya. Islam memberi batasan bukan untuk membatasi kebahagiaan, tetapi untuk menjaga diri dari penyesalan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat An-Nur ayat 30-31 agar laki-laki dan perempuan menjaga pandangannya serta menjaga kehormatan dirinya. Artinya, Islam mengajarkan pengendalian diri sejak awal. Nah, banyak banget kan remaja yang berpikir, kan cuma jalan berdua, nggak ngapa-ngapain. Bagaimana nih tanggapannya? Iya Mbak, karena masalahnya bukan langsung pada perbuatannya, tetapi proses menuju sesuatu yang lebih jauh. Banyak masalah besar dimulai dari hal yang dianggap kecil. Ibaratnya orang tidak langsung jatuh ke jurang, tetapi mendekati sedikit demi sedikit tanpa sadar. Baik, sekarang ke Naila sebagai remaja nih. Menurut kamu, apa sih tantangan terbesar yang sekarang dihadapi para remaja? Baik Mbak, menurut saya sih media sosial ya. Karena kan banyak banget nih konten yang membuat hubungan itu terlihat bahagia dan sempurna di media sosial. Jadi akhirnya itu banyak remaja yang merasa tuh harus punya pacar supaya terlihat keren dan biar nggak ketinggalan zaman aja gitu. Iya, bener banget ya. Nah, kamu sendiri pernah nggak melihat red flags di sekitar kamu? Sering, misalnya pasangan yang selalu mengatur kayak melarang berteman, meminta password akun, marah kalau tidak dibalas cepat, bahkan membuat pasangannya juga stres. Awalnya sih dianggap itu perhatian ya, padahal lama-lama itu bisa menjadi tidak sehat atau red flags gitu. Oke, Denisa, menurut kamu nih ya, bagaimana sih Islam memandang hubungan seperti itu? Jadi dalam Islam, hubungan seharusnya membawa ketenangan, bukan tekanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang bunyinya itu, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan pasangan untukmu agar kamu merasa tentram kepadanya serta jadikannya rasa kasih dan sayang. Terus artinya hubungan yang baik menghadiri ketenangan, rasa hormat, dan kasih sayang, bukan rasa takut atau tekanan. Nah, bagaimana sih cara mencegah agar remaja tidak terjebak dalam hubungan yang salah? Jadi yang pertama itu memperkuat amal dan ibadah. Yang kedua itu pilih lingkungan pertemanan yang baik. Yang ketiga, jaga batasan pergaulan sesuai ajaran Islam. Dan yang terakhir,
fokus pada pengembangan diri dan masa depan sih. Baik. Untuk Raisa, apakah ada pesan untuk para remaja di luar sana? Ada Mbak, pesan untuk para remaja di luar sana itu jangan mencari hubungan hanya karena ikut tren. Pilih hubungan yang membawa kebaikan dan mendekatkan kepada Allah bukan yang membuat hidup makin berantakan. Baik, kalau Naila sendiri bagaimana? Menurut saya lebih baik itu kita menjalin hubungan yang sehat aja, yang saling menghargai dan tetap menjaga batasan agama daripada hubungan yang membuat kita kehilangan diri sendiri sih Mbak. Oke, jadi di sini kesimpulannya, red flag dalam hubungan harus dikenali sejak awal. Islam mengajarkan batasan pergaulan bukan untuk menyulitkan, tetapi untuk menjaga kehormatan dan mencegah perbuatan yang mendekati zina. Terima kasih kepada narasumber kita hari ini yang telah meluangkan waktunya untuk hadir. Sama-sama, terima kasih kembali Mbak. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.